kasih Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan Engkau pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami tidak meleset untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan, untuk menanggap setiap apa yang menjadi getaran hati-Mu, sehingga kami tahu apa yang Kau rindukan di dalam hati-Mu, apa yang Kau rindukan dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu peka akan apa yang menjadi hati-Mu. Isi hati-Mu pada pagi hari ini, ungkapkan buat setiap kami, agar kami terpilih menjadi warga kerajaan Allah, supaya kami terseleksi menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus aku percaya Kau berikan kesempatan buat setiap kami hari-hari ini untuk terus berubah. Kalau kami jatuh, Engkau punya tangan yang akan terus mengangkat kami, dan Engkau mengampuni setiap dosa kami, dan bahkan membalut setiap luka-luka kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu mendengar kebenaran-Mu. Kami persiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, Saudara. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Saya percaya hari-hari ini adalah masa penampian bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Hari-hari ini adalah masa-masa penantian, masa-masa penyeleksian bagi hidup kita. Apakah benar hidup kita layak bagi Tuhan? Apakah benar hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan? Amin. Saya akan bacakan buat setiap kita. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsolah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, gadis-gadis yang bodoh, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari di mana akan saatnya. Amin. Hari ini saya mau berbicara, tema kita hari ini adalah Kingdom Selection, saudara. Artinya apa? Setiap kita yang mau menjadi warga kerajaan Allah, maka harus ada yang namanya seleksinya. Baru-baru ini beberapa bulan yang lalu telah dibuka lowongan CPNS, amin. Dan setiap orang yang masuk ke sana gak sembarangan. Artinya apa? Orang yang sudah terpilih, yang benar-benar akan diangkat menjadi aparatur negara, amin. Kalau untuk mengurus negara, untuk masuk di dalam lingkungan pemerintahan saja di negeri ini, harus perlu seleksi macam banyak tingkatannya, banyak levelnya. Maka hari ini kita juga percaya di dalam Tuhan ada penyeleksian, ada penampian. Haleluya. Tapi yang menjadi kerinduan saya, hari ini setiap kita terpilih, amin. Hari ini kita terseleksi dengan baik menjadi pribadi yang layak untuk masuk di dalam perjamuan anak domba. Haleluya. Ini kerinduan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang terlewat hari ini. Amin. Semuanya dapat masuk di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Mau gak mau saudara, kita harus mengikuti seleksi itu. Karena kalau kita gak mengikuti seleksi itu, maka kita gak akan menikmati yang namanya kingdom connection. Apa saudara?
Kingdom connection artinya apa? Kita terikat dengan surga. Artinya kita terhubung dengan kerajaan. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan itu, sebenarnya Dia mau mengoneksikan antara kerajaan surga dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Haleluya. Setiap kita yang mau diseleksi oleh Tuhan, maka kita akan punya koneksi kepada kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya saudara, setiap aparatur sipil negara yang sudah masuk, pasti dia terkoneksi dengan jaringan. Haleluya. Dia di departemen mana, dia di lingkungan mana, maka dia akan terkoneksi dengan kementerian mana. Bukankah seperti itu? Setiap kita yang akan terseleksi masuk di dalam kerajaannya Tuhan, maka kita akan terkoneksi dengan Bapa di surga. Amin. Sehingga pewahyuan, sehingga segala aliran kuasa yang daripada Tuhan juga akan kita dapatkan karena kita terkoneksi dengan surga. Amin. Hari ini apa yang bisa kita pelajari saudara dari kingdom selection ini? Saya sengaja memilih Matius 25 ini supaya kita sadar saudara bahwa hidup ini penuh dengan seleksi. Haleluya. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan atau enggak. Kita mau hidup membuat kesempatan itu menjadi kesempatan yang berharga atau menjadi kesempatan yang hilang begitu saja saudara. Yang pertama saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kingdom collection ini, dari kingdom selection ini saudara. Ayat yang pertama saudara, dari Matius 25. Saya bacakan sekali lagi. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Di sini tidak disebutkan gadis ini bijaksana atau bodoh di ayat pertama saudara. Artinya apa saudara? Artinya apa? Mau kita bijaksana atau kita bodoh, Tuhan berikan undangan kita untuk masuk di dalam penyeleksian. Haleluya. Amin. Hari ini apapun bentukmu, engkau orang terpelajar atau bukan, engkau orang yang mahir atau bukan, engkau orang bodoh, orang pintar atau orang apapun keadaanmu, engkau diundang masuk dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi yang menjadi masalah hari ini, kita menggunakan kesempatan dengan baik apa tidak? Kita mau masuk ke dalamnya atau tidak? Haleluya. Haleluya. Hari ini semua mendapat undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tanpa terkecuali, Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Tapi hari ini, maukah kita melayakkan hati kita ketika kita masuk di dalam kerajaannya? Haleluya saudara. Saya mau bacakan satu perikop lagi saudara. Di dalam Matius 22. Matius 22 saudara. Matius 22. Melihat yang pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Artinya apa hari ini? Engkau jahatkah, engkau baikkah? Engkau mendapatkan undangan yang sama buat Tuhan hari ini untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam
kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini seleksi yang luar biasa, saudara. Dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa kita. Ketika Bapa mengundang seseorang yang harusnya datang tapi tidak datang, dia mengumumkan suatu pengumuman yang luar biasa kepada prajurit-prajuritnya. Engkau kalau menjumpai setiap orang siapapun itu, entah itu penjahat, entah itu pengemis, pemulung, atau siapapun, mau orang jahat, orang baik, biar mereka masuk dalam undangan pestaku. Haleluya. Artinya apa hari ini? Semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi gak boleh hari ini kalau kita bilang, oh aku memang ditentukan gak selamat kok. Gitu. Ada orang yang bilang, ada yang ditentukan gak selamat, ada yang ditentukan selamat. Enggak. Semua diundang Tuhan. Haleluya. Tapi yang menjadi masalah hari ini, ayat yang ke-10 dikatakan apa? Ayat 11. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, saudara. Yang menjadi masalah hari ini, banyak orang gak memantaskan dirinya untuk masuk di dalam kerajaan itu. Amin. Haleluya. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi tidak semua orang, haleluya, tapi tidak semua orang memantaskan dirinya untuk masuk ke dalamnya. Amin. Terkadang begini loh saudara, kita sudah diundang di suatu acara yang luar biasa, tapi kadang kita membuat hidup kita gak pantas ketika berada di situ, saudara. Haleluya. Kalau kita diundang misalnya oleh staf kepresidenan, saudara, kita diundang untuk jamuan makan, saudara, apakah berani saudara pakai kaos oblong, pakai celana pendek? Enggak, saudara. Sedapat mungkin kita memantaskan hidup kita untuk masuk di istana itu. Haleluya. Kalau untuk bertemu dengan presiden kita yang hari ini menjabat, kita harus bersiap berdandan begitu rupa dengan protokol yang luar biasa. Dengan Tuhan, kita juga harus melayakkan hidup kita. Amin. Pakaian pesta ini berbicara apa, saudara? Yang pertama, kita enggak menghargai. Amin. Kita enggak menghargai undangan Tuhan. Pakaian pesta bukan berarti ini berbicara tentang kemewahan, enggak. Tetapi berbicara masalah kepantasan. Amin. Kita memantaskan diri kita enggak. Karena enggak selamanya pakaian pesta itu mahal, saudara. Amin. Tidak tergantung. Kalau pakaian yang mahal itu pakaian yang bagus, enggak. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menempatkan diri kita ketika kita berada di kerajaan Tuhan. Amin. Yang kedua, pakaian pesta ini berbicara apa? Kalau saudara baca di sinonim dari Matius 22 ini di Lukas, dikatakan apa, saudara? Para pengemis-pengemis, orang yang di kolong-kolong jembatan, semua diundang masuk. Tetapi ketika raja itu melihat seseorang yang pakaiannya bukan pakaian pesta, ada pakaian pengemis, ada pakaian yang gak layak di situ, maka Tuhan murka. Saya mau katakan, saudara, setiap orang yang masuk dalam kerajaan Tuhan, dia sudah tidak lagi memedulikan hidupnya. Artinya begini, setiap orang yang masuk dalam kerajaan, dia sudah tidak lagi punya mental pengemis. Amin. Dia tidak punya mental lagi yang namanya peminta-minta. Amin. Kalau kita masuk di dalam kerajaan Tuhan, kita memakai pakaian pesta, artinya apa? Kalau yang pertama tadi kita memantaskan diri kita. Yang kedua berarti hidup kita mau menjadi hidup yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menjadi hidup Tuhan, aku mau Tuhan, hidupku ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Aku punya mental, bukan mental pengemis lagi. Amin. Pak, tapi bukankah Yesus berkata mintalah? Iya. Saya mau katakan Tuhan Yesus berkata mintalah, maka engkau akan diberi. Tapi ingat hari ini saudara, engkau harus belajar dewasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Makanya hari ini kita harus kategorikan iman itu, saudara. Iman itu ada tingkatannya. Yang pertama itu iman pasien, saudara. Iman pasien. Iman pasien itu apa? Iman pasien itu ya orang-orang yang baru bertobat, saudara. Begitu datang minta ini minta itu,
Selalu dapat, mujizat dapat, berkat dapat, kesembuhan dapat, seperti itu. Itu iman pasien, minta lagi, minta ini. Itu iman pasien. Tetapi kita harus naik level. Kita nggak hanya boleh berhenti di iman pasien. Kita akan naik kepada iman yang namanya iman seorang murid. Amin. Kita dididik Tuhan untuk menjadi layak di hadapannya. Dan bukan lagi mental pengemis, bukan lagi mental peminta-minta, tapi kita menjadi orang yang mental memberkati. Haleluya. Haleluya. Hari ini yang pertama kita belajar, saudara, bahwa dari kingdom selection ini, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk di dalam kerajaan. Tetapi tidak semua orang memantaskan diri untuk masuk ke dalamnya. Amin. Jadi yuk hari ini kita pantaskan diri kita. Kita memelayakkan diri kita di hadapan Tuhan. Sempurnakan aku Tuhan, supaya aku layak di hadapan-Mu. Lagu tadi mengatakan, kalau aku jatuh, Engkau mengangkatku. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar apa, saudara? Dari kingdom selection ini, saudara. Kita baca ayat yang kelima, saudara, dari Matius 25. Dari Matius 25 tadi, kita baca ayat yang kelima, saudara. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Gak terkecuali, saudara, mau gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh, semuanya tertidur. Karena menunggu terlalu lama, yang sepertinya gak ada kepastian, semuanya tertidur. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara apa? Yesus pernah berkata dalam Matius 26 ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya apa, saudara, hari ini? Gak peduli kita mau orang yang hebat di hadapan Tuhan pun, kita pasti punya yang namanya rasa lelah. Amin. Gak peduli sehebat apapun kita melayani Tuhan, punya kuasa apapun, tapi dengar baik, kita tetap manusia yang punya rasa capek. Tapi saya mau katakan, di tengah rasa capek, di tengah rasa lelah, bahkan mungkin kita tertidur, roh kita harus tetap menyala di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan biarkan minyak itu menjadi minyak yang terkuras habis. Haleluya. Pastikan pelitamu tetap menyala. Amin. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Artinya apa? Hari ini dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, engkau mungkin mengalami yang namanya kelelahan dan engkau tertidur. Tapi saya mau katakan, dalam tidurmu pun pastikan pelitamu tetap menyala. Dalam istirahatmu pun pastikan minyakmu terisi penuh. Haleluya. Haleluya. Hari ini banyak orang yang merasa capek tapi lupa kalau pelitanya hampir padam. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kita capek. Tapi Tuhan gak mau roh kita menjadi roh yang lemah. Tuhan mau hidup kita tetap menjadi seperti pelita yang akan tetap menyala di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 69 ayat 10 dikatakan seperti ini. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur Daud katakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Seakan dihabis-habisan, saudara, di hadapan Tuhan. Tapi dia punya kesempatan untuk tetap menyalakan api kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Dia mau katakan seperti ini, aku boleh habis-habisan di hadapanmu Tuhan, asal rohmu tetap menyala dalam hidupku. Amin. Asal pelitamu tidak padam terhadap hidupku. Amin. Haleluya. Yuk hari ini, selelah apapun engkau, beban berat apapun engkau hari ini, jangan biarkan rohmu padam di hadapan Tuhan. Tetap isi minyakmu di hadapan Tuhan, supaya ketika saatnya mempelai itu datang, engkau tidak terlewat. Amin. Engkau akan menjadi orang yang akan masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya. Amin. Haleluya. Ini yang kedua, saudara. Haleluya. Haleluya. Pelita yang berisi minyak ini adalah gambaran roh, adalah gairah kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi selemah apapun, secapek apapun gairah kita untuk menyembah Tuhan, jangan pernah padam. Amin. Jangan pernah padam. Haleluya. Karena kalau padam, kita akan terlewat ketika mempelai datang. Kita gak akan masuk ke dalamnya.
kita tidak akan pernah terseleksi dengan baik untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya percaya kita adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Kita mungkin pelayanan sana sini, kita bekerja banting tulang. Tapi saya mau katakan, dalam segala kelemahanmu, jangan pernah pelitamu padam. Dalam segala kelemahanmu, jangan biarkan roh Tuhan padam atas hidupmu. Amin. Yang ketiga saudara, yang ketiga, kingdom selection. Berbicara tentang apa saudara? Ayat yang ke-9 dan ke-10 saudara, di dalam Matius 25. Ayat 9 saudara. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kita belajar apa saudara dari ayat ini? Hari ini sebanyak apapun hartamu, ketika engkau sudah masuk dalam kerajaan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Amin. Haleluya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, ketika kita sudah masuk di dalam kerajaan Tuhan, tidak ada gunanya. Amin. Tidak pernah ada gunanya. Jadi hari ini kalau kita mau memanfaatkan harta kita di hadapan Tuhan, sebelum kita masuk dalam kerajaan, maka kita pakai, kita tukarkan, kita beli minyak itu. Artinya apa? Dengan segala kemampuan yang Tuhan sudah berikan, keberadaan yang ada, mari kita tukarkan dengan pelita Tuhan, dengan minyak yang daripada Tuhan, supaya minyak kita terus menjadi penuh. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yang ketiga, biarlah minyak kita menjadi minyak yang selalu penuh. Dengan cara apa saudara? Dengan cara kita memanfaatkan harta kita. Banyak orang punya harta tapi tidak dimanfaatkan untuk menukarnya dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Dia hanya menyimpan hartanya. Tapi saya mau katakan saudara, ketika kau masuk di dalam kerajaan Tuhan, bahkan sebelum engkau masuk dan engkau gak pernah bisa masuk, itu semua sudah gak berguna. Itu semua sudah gak berguna lagi. Ketika engkau di depan pintu gerbang pernikahan anak domba itu, hartamu sudah gak berguna. Engkau mau beli minyak, sudah telat waktunya. Sekarang kesempatan yang terbaik. Haleluya. Kalau kita mau menabur dengan harta kita, sekarang kesempatan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca di dalam Matius 21 saudara. Matius 6. Matius 6 ayat 21 saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan katakan seperti ini saudara. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya apa? Yang ketiga, Tuhan mau kita gak terikat oleh harta kita saudara. Yuk, saya percaya saudara, 10 gadis ini, mau gadis yang bodoh ataupun gadis yang bijaksana, ternyata semuanya punya uang saudara. Haleluya. Semuanya punya duit. Tapi yang 5 dia habiskan untuk membeli minyak. Amin. Yang 5 dia investasikan untuk kerajaan. Tapi yang 5 dia simpan. Haleluya. Hari ini kita mau menjadi orang yang menyimpan, atau kita menghabiskan semuanya tanpa sisa, supaya kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kalau kita dikasih lebih, hari ini kita diberkati Tuhan dengan harta yang begitu cukup. Saya mau katakan, sekarang ini kesempatan yang terbaik. Karena apa? Ketika saatnya tiba engkau di depan pintu gerbang kerajaan, sudah gak sempat lagi engkau mau membeli minyak, gak sempat lagi engkau mau mengantongi uang yang banyak, gak dibawa saudara. Amin. Itu semua gak akan kita bawa, dan itu semua sia-sia. Tapi hari ini kalau kita mau menginvestasikan hidup kita, waktu kita di hadapan Tuhan saat ini, untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan yang kekal, maka kita akan layak di dalamnya, dan kita akan terseleksi masuk di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Jadi ketiga hal saudara, kita belajar hari ini di dalam kingdom selection. Yang pertama, kita tahu, kita percaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan.
Dan yang kedua, daging boleh lemah, tetapi roh kita harus tetap menyala. Dalam kelemahan apapun, pastikan pelita kita tidak pernah padam di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita gunakan kesempatan yang ada dengan kemampuan kita, harta kita, untuk kita menukarkannya dengan minyaknya daripada Tuhan. Amin. Kita mulai menginvestasikan hidup kita untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Karena kalau kita gembel harta, saudara, sampai di depan kerajaan Tuhan itu sudah gak kepakai. Uangmu gak laku di surga, saudara. Amin. Uang kita hanya laku ketika kita di sini. Amin. Masih ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Saya bersyukur kalau Faith Fighters Ministry sedang akan merencanakan mendirikan sebuah yayasan. Dan saya percaya yayasan ini akan menjadi saluran berkat, di mana setiap kemampuan, keberadaan kita, harta benda di situ akan kita investasikan untuk kerajaan Tuhan. Amin. Karena ini saatnya, saudara. Kalau sudah tiba saatnya kita di depan pintu gerbang, sudah gak laku lagi, saudara. Sudah gak layak lagi persembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Aku percaya Engkau memilih setiap kehidupan kami. Engkau mau melayakkan kami. Olehnya Engkau Tuhan selalu bersabar untuk menunggu kami selalu berubah di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami, untuk kami terus berubah, sehingga tiba saatnya kami akan terseleksi di hadapan-Mu, saudara. Akan terseleksi di hadapan Tuhan, sehingga kami akan masuk di dalam kerajaan Tuhan.